Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Tri Regina Luin dengan NPM 24064266750, mahasiswa program studi fisioterapi, program pendidikan vokasi Universitas Indonesia. Pada video kali ini saya akan membahas terkait fenomena yang terjadi dalam masyarakat dan kaitannya hubungannya dengan bidang ilmu sosio-antropologi kesehatan. Saya sebagai mahasiswa fisioterapi akan menarik fenomena pandangan masyarakat terkait dengan profesi fisioterapi itu sendiri. Nah, supaya video ini bisa jauh lebih jelas dan strukturnya teratur, maka saya akan membaginya menjadi 4 section. Yaitu kita akan membahas terkait pengertian dari fisioterapi, kemudian yang kedua, mengapa masyarakat sering memandang fisioterapi itu sama dengan tukang pijat, tukang urut, dan tukang kretek, dan yang ketiga itu adalah apa tantangan yang bisa didapatkan oleh masyarakat fisioterapis dan perkembangan ilmu fisioterapi sendiri jika terjadi kesalahpahaman dalam masyarakat Indonesia mengenai profesi fisioterapi dan solusinya pada section yang keempat. Langsung saja kita masuk ke dalam section yang pertama, yaitu pengertian dari profesi fisioterapi. Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 80 Tahun 2013 dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 65 Tahun 2015, fisioterapi adalah bentuk pelayanan kesehatan yang berfungsi untuk meningkatkan kualitas hidup manusia dengan cara memelihara, mengembangkan, dan memulihkan gerak dan fungsional tubuh melalui intervensi terapi manual atau menggunakan alat terapi seperti elektroterapi atau latihan-latihan fisik yang berfungsi untuk meningkatkan gerak dan fungsi tubuh. Kemudian kita masuk ke dalam section yang kedua, mengapa masyarakat sering menyamakan fisioterapi itu sebagai tukang pijat, tukang urut, atau tukang kretek. Nah, seperti yang kita ketahui sendiri bahwa Indonesia itu berasal dari beragam kultural dan budaya, kepercayaan dan tradisi yang berbeda-beda setiap daerah ke daerah. Jika memandang secara umum dari Nusantara ini, kita akan melihat adanya terapi fisik yang berkembang di dalam masyarakat, yaitu proses pemijatan atau urut. Nah, karena fisioterapi itu kaitannya dengan terapi fisik, jadi masyarakat sering salah mempersepsikan bahwa fisioterapi itu sama aja kayak tukang pijat atau tukang urut dan sebagainya. Jadi, apa yang membedakan fisioterapi dengan tukang pijat, tukang kretek, tukang urut yang beredar dalam masyarakat? Yang pertama itu adalah pendidikannya. Fisioterapi itu memiliki pendidikan yang sesuai dengan taraf ilmunya. Seperti yang saya jalani, yaitu mengejar sarjana terapan selama 4 tahun, kemudian bisa lanjut ke profesi atau S1 dan S2. Kemudian bisa juga ke spesialisasi, tapi spesialisasi di Indonesia tuh belum ada dan adanya di luar negeri. Nah, itu dari pendidikannya. Yang kedua itu adalah legislasinya. Jadi, setelah saya lulus nanti D4 itu saya akan mengikuti ujian kompetensi untuk mendapatkan surat tanda registrasi atau STR. Nah, tidak sampai di situ, setelah mendapatkan STR saya akan mengikuti ujian lagi atau minta surat izin praktik dari kabupaten tempat saya akan bekerja nantinya. Nah, itu dari legislasinya lagi. Yang ketiga ada organisasi. Jadi, fisioterapi itu memiliki banyak organisasi dan yang paling tinggi itu ada namanya Ikatan Fisioterapi Indonesia. Kemudian yang keempat sudah dijamin oleh badan hukum, jadi kalau misalkan nantinya ada malpraktik itu dapat dipertanggungjawabkan, dapat ditanggung gugat secara hukum. Jadi lebih aman dari praktik-praktik pemijatan tanpa perlindungan badan hukum. Kemudian kita lanjut ke section yang ketiga, yaitu bagaimana tantangan dalam kesalahan persepsi terkait dengan profesi fisioterapi. Nah, kalau misalkan masyarakat terus-terusan menyamakan pemijatan tradisional sama dengan profesi fisioterapi, itu akan terjadi beberapa masalah, baik itu untuk masyarakat, misalnya akan lebih cenderung
terjadi malpraktik yang tidak dibawahi oleh badan hukum sehingga tidak dapat dipertanggungjawabkan atau ditanggung gugat seperti itu. Terus yang kedua juga penanganannya tidak maksimal begitu, karena fisioterapi itu mempelajari terkait dengan anatomi, fisiologi, biomekanika. Jadi ada bidang ilmu khusus. Nah, tukang pijat itu biasanya cuma hanya sebatas keterampilan belaka. Jadi penanganannya itu sangat-sangat berbahaya gitu. Jadi sangat berbahaya untuk terjadinya malpraktik. Dan itu untuk masyarakat sendiri. Untuk perkembangan profesi fisioterapi juga akan terhambat. Misalnya siswa-siswa akan tidak mau masuk jurusan fisioterapi karena kurang dikenal masyarakat dan sebagainya gitu. Selanjutnya itu adalah dari perkembangan ilmu tersebut. Jadi kalau misalkan masyarakat tidak bisa untuk memahami fisioterapi itu sebagai sebuah profesi yang sangat penting, yang profesi yang memandang manusia bukan hanya sebatas penyakit atau organ belaka, tetapi juga memandang terkait dengan psikososial dan emosional, maka perkembangan dari ilmu fisioterapi akan terhambat gitu. Jadi namanya kalau di sosiologi kesehatan itu kita tidak hanya memandang sebatas sakit itu sebagai gangguan dari organ biologis, tapi kita juga melihat sakit apakah dari terganggunya organ biologis itu mempengaruhi psikis dan sosial dari masyarakat itu sendiri. Kemudian yang keempat adalah solusi yang bisa diberikan supaya masyarakat bisa menghindari adanya kesalahpahaman terkait persepsi dari profesi fisioterapi. Itu yang pertama adalah dengan senantiasa mengedukasi masyarakat dan menyebarkan informasi terkait dengan profesi fisioterapi. Yang kedua itu adalah menarik minat siswa untuk menjadi mahasiswa fisioterapi, untuk sekolah, untuk memperluas atau memperbanyak dari tenaga fisioterapi yang terregistrasi. Jadi kebutuhan akan fisioterapi itu tercatat berdasarkan data dari Ikatan Fisioterapi Universitas Indonesia itu membutuhkan sekitar kurang lebih 13.000 lagi fisioterapi. Sementara di Universitas Indonesia untuk angkatan saya itu cuma 116 orang. Jadi membutuhkan sangat-sangat banyak fisioterapi supaya bisa terpenuhi dari kebutuhan yang diharapkan oleh masyarakat begitu. Kemudian yang ketiga ya senantiasa untuk mengembangkan pendidikannya dari fisioterapis itu sendiri. Dan kadangkala juga kita melihat pengaruh budaya dan juga sosial dari masyarakat untuk memilih apakah ke tukang pijat atau ke fisioterapi. Biasanya ada faktor ekonomi juga. Jadi kesenjangan sosial juga tidak menutup kemungkinan akan mempengaruhi bagaimana masyarakat memandang sehat, sakit, dan penyakit serta pelayanan kesehatan itu sendiri. Mungkin sekian dari video ini. Saya berharap kita bisa jauh lebih memandang fisioterapi itu bukan hanya sekedar terapi manual pemijatan atau disama-samakan dengan tukang pijat, tukang urut, tukang kretek, dan sebagainya. Namun fisioterapi itu adalah sebuah profesi yang holistik, yang memandang manusia itu, memandang sakit itu secara menyeluruh dengan berbagai tahapan-tahapan dan berbagai pendidikan serta komunikasi, serta bagaimana untuk memandang fisik, mental, dan jiwa dari pasien itu sendiri. Oke, terima kasih telah menyaksikan. Jangan lupa untuk senantiasa hidup bahagia dan sehat. Terima kasih.